Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam program edukasi pembuatan mind mapping pada hari ini, Minggu 2 Juni 2024 oleh kami kelompok 9 psikologi atau kuliah psikologi. Anggota pertama ada Irma Devia Wahyuni dengan NIM 23130062. Yang kedua, Gilang Ramadan dengan NIM 23130061. Davari Akila dengan NIM 23130063. Farid Rizkullah Putra dengan NIM 23130059. Dan saya sendiri Gema Akribal dengan NIM 23130060. Pada hari ini materi kita adalah mind mapping, bagaimana dan apa saja yang diperlukan dalam membuat mind mapping itu sendiri dan sejarahnya akan dijelaskan oleh kelompok 9. Untuk pengertian mind mapping, materi yang pertama akan dibawakan oleh Irma. Kepada Irma dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan apa itu mind mapping. Sebelum kita melanjutkan materi mind mapping ini, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu mind mapping. Menurut Bates 2021, mind mapping merupakan teknik mencatat yang kreatif dan efektif dalam proses mempelajari sesuatu, karena dinilai lebih baik dalam memicu ingatan dengan mudah. Mind mapping adalah teknik visual untuk mengkoordinasi informasi. Teknik ini menggunakan diagram yang berpusat pada suatu ide utama yang bercabang ke topik-topik terkait lainnya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu adalah pengertian dari mind mapping itu sendiri. Selanjutnya, bentuk dari mind mapping akan dijelaskan oleh Farid Rizkullah Putra. Kepada Farid, dipersilakan. Untuk mind mapping, metode mind mapping ini dikembangkan berdasarkan hasil riset mengenai cara kerja otak yang sebenarnya. Maka dari itu, mind mapping bentuknya seperti sinaps di otak. Sekian, terima kasih. Baik, untuk sejarah mind mapping akan dijelaskan oleh Gilang. Pada Gilang, silakan. Ya, terima kasih moderator. Sejarah mind mapping itu teknik ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1970-an oleh Tony Buzan. Metode ini dikembangkan berdasarkan hasil riset mengenai cara kerja otak yang sebenarnya, di mana otak seringkali mengingat informasi dalam bentuk gambar, simbol, suara, bentuk-bentuk, dan perasaan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kiat-kiat membuat sejarah dari mind mapping mapping itu sendiri. atau cara membuat mind mapping. Berikutnya adalah saya praktekkan kiat-kiat untuk membuat dan contoh dari mind mapping itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Davari Akila. Kepada Dafa dipersilakan. Tulis ide dan gagasan utama di tengah kertas. Sebentar, saya seperti ini, tulis ide dan gagasan utamanya atau judulnya di tengah kertas. Kemudian tambahkan sebuah cabang yang keluar dari pusat gagasan tadi untuk setiap poin gagasan utama tadi. Dari mind mapping ini kebetulan ada 3 cabang yang dapat diambil. Maka dari itu akan saya beri 3 cabang. Akan saya letakkan 3 cabang. Setelah itu tambahkan simbol-simbol dan ilustrasi. Tulis kata kunci atau frase pada tiap-tiap cabang ini. Ini ada 3 cabang, maka dari itu dari mind mapping ini yang dapat diambil ada 3 kata kuncinya, yaitu pengertian, sejarah, dan kiat-kiat membuatnya. Kemudian tambahkan simbol-simbol dan ilustrasi agar lebih mudah untuk diingat. Lalu tulis dan ketik dengan huruf kapital yang rapi. Kemudian langkah yang keenam, gagasan yang dinilai penting tulis dengan huruf yang tebal seperti ini, sehingga langsung dapat dilihat
Ini subgagasan dari 3 cabang ini. Pertama pengertian, yang kedua sejarah, dan yang ketiga kiat-kiat membuat. Kemudian yang 7, kembali menggunakan simbol yang berhubungan dengan kita seperti mind mapping ini, simbol yang berhubungannya seperti lampu atau sebagainya karena ide. Kemudian garis bawahi setiap kata yang dibuat menggunakan huruf tebal. Lalu kreatif dalam menggunakan simbol, dan yang terakhir dalam membuat mind map ini gunakanlah kertas yang horizontal agar lebih banyak ruang. Dan beginilah contoh dari hasil akhirnya, kurang lebih seperti ini. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dafa. Berhubung waktu dari Zoom kita hanya tinggal 5 menit lagi untuk sesi selanjutnya, manfaat dari mind mapping akan dijelaskan oleh Gilang. Setelah ini, untuk sesi tanya jawab akan kita lanjutkan pada sesi kedua. Pada Gilang, silakan. Manfaat mind mapping. Mind mapping sangat bermanfaat dalam kehidupan kita, terutama bagi mahasiswa pembelajar. Menurut Tony Buzan, mind mapping dapat membantu kita dalam 1. Berpikir. Membuat mind mapping akan memantik ide segar dalam pikiran. Membuat catatan yang berwarna-warni, juga dengan gambar, akan memudahkan kita dalam merekam informasi yang didapat. 2. Belajar. Mind mapping membuat belajar menjadi menyenangkan. Dengan mind mapping, mencatat lebih cepat dan mudah. Selain itu, mind mapping dapat digunakan untuk mencatat pelajaran apapun. 3. Konsentrasi. Dengan mind mapping, kita dilatih untuk fokus dengan materi yang sedang disampaikan, mengunci pemikiran untuk mendapatkan informasi yang penting dan bermanfaat. 4. Organisasi. Mind mapping dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari untuk mengorganisasi tugas, menetapkan tujuan seperti misalnya untuk mempersiapkan presentasi, menyusun jadwal kegiatan. 5. Perencanaan. Mind mapping dapat membantu kita menentukan skala prioritas, sehingga tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik, sesuai dengan tenggat waktu yang tepat. 6. Komunikasi. Kita dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dengan membuat mind mapping, sehingga apa yang kita sampaikan tepat sasaran dan tidak melebar kemana-mana. 7. Tampil bicara. Dengan membuat mind mapping sebelum melakukan speak, apa yang kita sampaikan dapat terorganisasi dengan baik, tanpa melupakan suatu hal kecil yang esensial. Mind mapping membuat kita berbicara di depan umum lebih dinamis dan percaya diri, karena tahu dengan tepat alur materi yang kita sampaikan. 8. Memimpin. Mind mapping membuat kita menyusun dengan rinci sebuah agenda dari sebuah proyek, sehingga kita dapat mendelegasikan tugas dengan lebih baik untuk mencapai target yang dituju. 9. Pelatihan. Mind mapping membantu kita merancang manual pelatihan yang rapi dan aplikatif untuk diterapkan. 10. Negosiasi. Catatan mind mapping membuat kita dapat melihat tentang potensi, kelemahan, juga cara-cara yang dapat dilakukan. Kita juga dapat mengantisipasi kejadian sehingga proses negosiasi kita dapat berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang sesuai. Mind mapping juga dapat kita gunakan untuk mendapatkan win-win solusi dalam negosiasi. Sekian, terima kasih. Baik, materi selanjutnya kesimpulan akan dibawakan oleh Farid Rizkullah Putra. Kepada Farid, silakan. Kesimpulan mind mapping adalah teknik mencatat yang kreatif dan efektif dalam proses mempelajari suatu karena dinilai lebih baik dalam memicu ingatan dengan mudah. Metode ini dikembangkan berdasarkan hasil riset mengenai cara kerja otak yang sebenarnya, di mana otak seringkali mengingat informasi dalam bentuk gambar, simbol, suara, bentuk-bentuk, dan perasaan. Dengan menggunakan teknik grafis, pemetaan pikiran memungkinkan individu
untuk mengorganisasi informasi dan ide-ide dengan cara yang lebih mudah dan efisien. Baik, itulah presentasi dari kelompok 9 kelompok kami. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi. Karena waktunya tidak cukup, kita akan lanjut sesi kedua ya. Karena waktunya cuma 2 menit lagi. Kepada teman-teman diharapkan untuk nanti bergabung lagi di sesi berikutnya. Link Zoom-nya masih sama dengan yang tadi. Baik, kita akan masuk pada sesi diskusi. Baik, jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya mengenai materi kami pada hari ini. Izin bertanya untuk kelompok 9 tadi. Ya, Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahmah dengan NIM 23130004 dari Prodi Teknik Elektroindustri. Saya ingin bertanya, tadi kan sudah dijabarkan mengenai materi mind maps ini. Nah, pertanyaannya, apakah ada AI yang dapat membantu kita dalam membuat mind maps ini? Karena semisal kita di dalam kelas atau mungkin sedang melakukan pelatihan, di mana waktu untuk membuat catatan itu kan sangat singkat ya. Jadi saya ingin bertanya, apakah ada AI yang bisa membantu kita agar lebih praktis dalam membuat mind maps ini? Baik, terima kasih kepada siapa tadi namanya? Aisyah Rahmah. Pertanyaannya akan kami jawab. Tunggu sebentar ya. Ada lagi yang mau bertanya mengenai materi kami pada hari ini? Izin bertanya kepada kelompok 9. Ya, Kaila. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kahila Aisyah. Seperti yang kita ketahui, mind mapping ini menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan kemampuan belajar kita dalam membuat atau menyimpulkan sesuatu. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghindari ketergantungan pada mind mapping sehingga tetap fleksibel dalam menggunakan berbagai teknik belajar dan mencatat? Baik, terima kasih Aisyah. Kaila Aisyah. Sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya dari teman-teman semua mungkin? Dari segi penulisan atau apapun mungkin? Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Matasari dengan NIM 23130014 dari Prodi Teknik Elektroindustri. Pertanyaannya yaitu, bagaimana efektif mind mapping dalam memfasilitas proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang kompleks, terutama ketika menghadapi variabel dan stakeholders yang banyak. Sekian, terima Baik. kasih. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Atau 3 ini aja akan kita jawab? Baik, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mind mapping dapat membantu dalam memecahkan masalah kompleks dengan cara mengorganisasi ide dan konsep yang berkaitan secara visual. Dengan demikian, mind mapping dapat membantu individu dalam memahami hubungan antara ide dan konsep tersebut, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk jawabannya Irma. Bagaimana dengan Ica? Apakah cukup menjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih telah menjawab pertanyaan dari saya. Saya paham dengan jawaban yang telah Terima disampaikan. kasih kepada Terima kasih. moderator. Baiklah, di sini saya akan menjawab Sama-sama. pertanyaan dari Kaila Aisyah, yaitu Pertanyaan bagaimana selanjutnya, cara menghindari ketergantungan untuk terhadap pertanyaan mind nomor mapping 2 ini. ya. Adapun beberapa caranya, yaitu yang pertama, penggunaan mind Oke, baik, mapping akan sebagai salah satu dari banyak teknik. Mind mapping adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengorganisasi informasi dan mencatat. Namun, jangan terlalu bergantung pada teknik ini, karena setiap orang memiliki cara belajar yang berbeda dan
Banyak teknik lain seperti note talking, diagram, dan brainstorming. Yang kedua yaitu variasi dalam penggunaan mind mapping. Jika menggunakan mind mapping, cobalah berbagai cara untuk menggunakannya. Misalnya menggunakan warna, simbol, dan gambar untuk membuat mind map agar lebih menarik dan mudah diingat. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan mind mapping untuk tujuan yang khusus. Jangan semuanya digunakan mind mapping. Yang keempat yaitu penggunaan teknik lain untuk mencatat seperti yang saya bilang tadi, ada note talking, diagram, atau brainstorming. Dan teknik-teknik ini memiliki tujuan yang sama. Kemudian penggunaan mapping sebagai salah satu bagian dari proses belajar. Mapping digunakan sebagai salah satu bagian dari proses belajar yang lebih luas. Jangan menggunakan mapping sebagai salah satunya. Dengan demikian, menggunakan mapping sebagai salah satu teknik belajar yang fleksibel dan tetap dapat menggunakan berbagai teknik lain untuk mencapai tujuan yang sama. Terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih untuk jawabannya Dafa. Apakah Kaila sudah puas dengan jawabannya? Sangat jelas. Ya. Selanjutnya untuk pertanyaan pertama. Tadi pertanyaannya adalah apakah ada AI yang dapat membantu kita untuk membuat mind mapping dengan mudah, gitu kan? Jawabannya kalau saya katakan ada dan mungkin banyak sekali. Karena saya dulu juga pernah membuat mind mapping dengan bantuan AI dengan beberapa website AI. Dan bahkan di Canva pun sebenarnya kita bisa membuat mind mapping itu dengan memasukkan teks-teksnya lalu akan dibuatkan desainnya. Tetapi menurut saya ya, mind mapping yang dibuatkan oleh AI ini agak kurang gitu. Makanya saya lebih suka untuk membuatnya secara manual agar lebih proper, lebih jelas gitu. Jadi kalau ditanyakan apakah ada AI yang dapat membantu kita untuk membuat mind mapping dengan mudah, ya ada. Yang pertama ada Mind Master, yang kedua ada Lucid Search, yang kedua Xmind, dan Chogle. Masing-masing website ini bisa membuat mind mapping dengan mudah dengan memasukkan teks saja ya. Dengan kita pertama adalah menentukan teks, lalu kita masukkan kepada websitenya dan akan dikonversi sendiri menjadi mind mapping. Semoga menjawab untuk siapa tadi? Aisyah Rahmah. Ya, terima kasih atas jawabannya. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya tentang materi kita pada hari ini? Mungkin tadi tidak kepikiran gitu. Sekarang kepikiran mau nanya apa? Disilakan. Izin moderator, saya ingin bertanya. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nindi Febri Wahyuni dari Prodi Teknik Elektroindustri. Pertanyaannya yaitu, bagaimana mind mapping dapat digunakan untuk menganalisis masalah dan menemukan solusi? Baik, itu pertanyaan dari siapa tadi? Nindi ya. Apakah ada yang lain yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada. Baik, pertanyaan dari Nindi tadi akan dijawab oleh Gilang. Siap, Lang? Siap. Oke, silakan Gilang. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nindi. Bagaimana mind mapping dapat digunakan untuk mengatasi masalah dan menemukan solusi? Mind mapping adalah alat yang sangat berguna untuk mengatasi masalah dan menemukan solusi karena memungkinkan untuk secara visual menyusun ide-ide, menetapkan hubungan antara mereka, dan mengidentifikasi pola atau keterkaitan yang mungkin tidak terlihat dalam pemikiran konvensional. Dengan membuat mind mapping, dapat
organisasi informasi lebih baik, memvisualisasikan solusi potensial, dan menjelajahi berbagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah. Ini juga dapat membantu melihat gambaran besar sambil tetap fokus dalam detail-detail penting. Terima kasih. Itu jawaban dari teman kami Gilang. Apakah cukup menjawab untuk Nindi? Terima kasih atas jawabannya. Saya dapat memahami jawaban dari saudara Gilang. Ya, baik. Ada lagi tidak yang ingin bertanya? Mungkin karena waktunya masih ada. Jika tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada teman-teman semua yang sudah bergabung dalam edukasi pembuatan mind mapping kelompok 9 pada hari ini. Dan juga kepada kelompok 9 sendiri yang sudah menyiapkan untuk hari ini. Jika tidak ada lagi, kita akhiri saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On cam, blue game. Waalaikumsalam. Siapa nih?